Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Thumma khalaqal yadaini wa tawwalahuma litantadda ilal maqasid wa arradal kaffa wa qasamal asabi al khamsa wa qasama kulla asbu'in bi thalathi anamila wa wada'al arba'ata fi janibin wal ibhama fi janibin akhar litadural ibhamu alal jami' walau ijtama'al awwalun wal akhirun ala ayyastambitu bidakikil fikri wajhan akhara bi wad'il asabi siwa ma wudi'at alaih min ba'dil ibham min bu'dil ibhami anil arba' wa tafawutil arba' fit tul wa tartibiha fi saffin wahid lam yakdiru alaih id bihadha tartib salahatil yadu lil qabdi wal i'ta fa in basataha kanat lahu tabaqan yada'u 'alayha ma yurid wa in jama'aha kanat alatan lidarbi wa in dammaha damman ghayra tammin kanat migrafatan lah wa in basataha wa damma asabiha kanat mijrafatan lahu ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua tangan dan memanjangkan keduanya agar mencapai kepada maksud-maksud. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala melebarkan telapak tangan dan membagi jari-jari yang 5 dan membagikan setiap jari dengan ruas dan meletakkan jari yang 4 pada suatu sisi dan ibu jari pada sisi yang lain agar ibu jari itu dapat berputar atas semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 jari dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 jari itu bukan tidak ada maksud tujuan, tetapi ada rahasia tertentu yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diciptakan 5 kada 6 kada 4? Jikalau orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian berkumpul bersatu untuk memahami dengan pikiran yang halus akan segi yang lain tentang meletakkan jari-jari selain apa yang telah diletakkan kepadanya dari jauhnya ibu jari, dari jari-jari yang 4 dan berlainan jari yang 4 pada panjang dan tertibnya pada suatu barisan, niscaya mereka tidak mampu atasnya. Artinya andai kata orang seduniaan mulai dahulu sampai akan datang sepakat berkumpul hendak maulah jari yang lebih baik daripada susunan Allah ini, mereka kada akan mampu. Baik susunan tertibnya atau susunan tinggi tindiknya. Kenapa jari tengah lebih panjang daripada kiri kanannya?
Kenapa kalingking itu halus daripada jari-jari yang lainnya? Itulah sudah ciptaan Allah yang paling baik untuk manusia. Andai kata ada nang hendak Allah lebih baik daripada itu, tentu kada akan bisa. Walaupun orang manusia ini saduniaan berkumpul. Dan semua susunan jari-jari seperti yang ada ini ada rahasia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jari ini lebih panjang, kenapa jari ini lebih pendek, itu pun pasti ada rahasia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sampai sekarang ini belum kita temukan lagi kitab yang membahas tentang apa rahasianya itu. Beberapa ulama mengarang kitab yang mencoba membuka tentang hikmah kejadian manusia. Nah, pada bab masalah jari mereka tidak ada menyebutkan rahasianya, karena mereka belum mampu mendalami kenapa jari-jari itu seperti ini, kenapa kalingkingan ini rendah, kenapa jari ini paling tinggi. Nah, itu tentu pasti ada rahasia. Allah tidak akan menciptakan itu tanpa ada makna. Namun dari beberapa kitab yang disusun oleh para ulama, belum ada lagi yang menyebutkan ini jari tengah lebih panjang, ini rahasianya. Ini jari ibu jari kayak ini rahasianya. Nah, belum ada lagi keterangan yang ditemukan dalam beberapa kitab. Ini menunjukkan bahwa manusia, mereka para ahli hikmah belum mampu mendalami apa rahasia yang tersembunyi itu. Ada ulama yang mengatakan, yaitu Imam Ad-Damiri, bahwa jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan jari kebanyakan manusia. Beliau mengatakan bahwa jarinya Rasulullah itu telunjuk lebih panjang daripada jari tengah. Itu perkataan Imam Damiri. Namun di dalam kitab yang lain-lain disebutkan bahwa yang benar adalah jari Rasulullah SAW itu seperti jari kebanyakan manusia. Karena itulah sudah yang terbaik bagi manusia. Karena dengan susunan ini tangan patut untuk memegang dan memberi. Dengan susunan jari-jari seperti ini, tangan kita ini bisa untuk memegang, mengambil, bisa memberi. Kalau ia membentangkan tangan, maksudnya telapak tangan ini dibentangkan. Nah, kayak jam ini diratakan telapak tangan itu rata. Maka telapak tangan itu baginya menjadi pinggan, menjadi pinggan itu artinya macam cipir, di mana ia meletakkan di atasnya apa yang ia kehendaki. Jadi kalau tangan ini diratakan, kita kalau di sini mengandak sesuatu macam kayak talam jadinya. Kalau ia mengumpulkannya, tangan digenggam macam ini, maka tangan itu menjadi alat pemukul baginya. Nah, ini sedang menghantam sesuatu macam ini. Kalau ia menghimpunkannya dengan himpunan yang tidak sempurna, ini kan himpunannya sempurna ngarannya, ini sedang memukul. Kalau kada sempurna macam itu, digenggam cuma kada sempurna, maka tangan itu menjadi alat cibuk baginya. Alat cibuk
baginya, mighrafa. Kalau ia membentangkannya dengan menghimpunkan jari-jarinya, tangan dibentangkan jam ini, tapi dihimpunkan jari-jarinya, macam ini jadinya. Maka tangan itu menjadi penyinduk baginya, sakruk baginya. Nah, jadi itu salah satu daripada fungsi tangan, telapak tangan yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan demikian bentuknya. Bisa berfungsi macam-macam. Kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kuku atas ujung-ujung jari-jari sebagai perhiasan bagi ujung-ujung jari dan sebagai tiang baginya dari belakangnya sehingga tidak terputus, dan agar mengambil dengannya akan perkara-perkara yang halus yang tidak dapat diambil oleh ujung-ujung jari, dan agar ia menggaruk dengannya akan badannya ketika perlu. Maka kuku yang menjadi anggota yang hina, kuku ini kelihatannya hina, tapi jikalau manusia tidak mempunyainya, andai kata orang ada kadabak kuku dan timbul dengannya gatal, niscaya ia adalah makhluk yang paling lemah dan yang paling dhaif. Jadi kuku ini kelihatannya hina aja, sedikit halus, tapi kalau ada orang kadabak kuku di awaknya ada gatal, maka inya paling lemah manusia daripada menggaruk nang gatal tadi. Dan tidaklah seorang pun menduduki tempatnya pada menggaruk badannya. Orang menggaruakan lain rasanya lawan kita menggaru seorang. Bisa kegancangan menggaru, bisa luput nanggatalnya, bisa kada tapi gancang. Kada kau mengukur kayak apa nang sadang. Kemudian dia menunjukkan tangan kepada tempat yang digaruk. Orang menggaruakan pasal madahakan sini nah gatal nah sini nah ke atas sedikit nah ke bawah sedikit nah paksa kita menunjukkan sehingga tangan memanjang kepadanya walaupun di waktu tidur dan lalai tanpa memerlukan kepada permintaan. Dan jikalau ia minta tolong dengan orang lain, niscaya ia tidak mengetahui tempat yang digaruk kecuali setelah kepayahan yang lama. Nah, jadi itulah antara lain rahasianya, manfaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kuku pada jari-jari tadi. Dan dari kuku yang kita anggap remeh, kuku yang kita anggap hina itu, padahal kuku ini mempunyai hukum bisa mendatangkan pahala, dan kuku ini bisa mendatangkan dosa. Karena setiap ciptaan Allah itu ada hukum dan ada hikmah. Kayak apa kuku supaya mendatangkan pahala? Memotongnya. Kuku bila panjang kita potong mendatangkan pahala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qallim azfarak." Ujar Nabi, potong kuku engkau. Fa inna syaitani yaq'udu ala ma tala minha, karena syaitan duduk di atas kuku nang panjang itu. Nah, mau kalimanya panjang 5 ikung syaitannya, 10 panjang 10 syaitannya dudukan. Mana syaitan yang ada sudah, mana syaitan di kuku pulang bertambah. Nah, jadi kuku ini bisa mendatangkan pahala dengan cara kita memotongnya.
apabila kita potong kuku itu di hari yang baik seperti sore hari Kamis atau pagi hari Jumat, itu mendatangkan pahala yang lain lagi. 2 pahala di kuku aja. Dan bila mana kita potong kuku itu pulang dengan cara yang baik, maka mendatangkan pahala pulang. Nah, 3 pahala. Jadi memotong kuku itu hari apa potong sudah berpahala. Kalaunya panjang tadi, kita ambil hari-hari yang baik, sore hari Kamis, pagi Jumat, dapat 2 pahala. Kita potong dengan cara yang baik, dapat 3 pahala. Kayak apa cara yang baik memotong kuku itu? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita harus mengetahui dahulu tangan kita ada kanan, ada kiri. Maka yang berdahulu dipotong itu sebelah kanan. Macam kita berwudu, yang didahulukan tangan kanan. Nah, jadi kita tahu dulu mana kanan, mana kiri. Kanan, yang mulia kanan. Nah, dahulukan kuku sebelah kanan. Nah, di antara jari-jari ini pun mana yang dimulai? Kan jari kanan ada 5. Nah, mana yang dimulai? Dari jari yang paling mulia. Yang mana jari yang paling mulia? Telunjuk. Kenapa bukti telunjuk paling mulia? Dipakai dalam sembahyang. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kan telunjuk. Jakanya kada mulia, kada disuruh ini mangkat. Dan kemuliaan telunjuk ini kada kau digantikan oleh jari-jari yang lain. Andai kata orang paget telunjuknya, kada bertelunjuk lagi. Lalu sembahyang asyhadu an la ilaha illallah diganti lawan tangah, kada boleh. Ada bangkatan dan akan seadanya. Karena kemuliaan jari telunjuk ini kada kau diganti. Sebabnya apa? Karena jari telunjuk ini ada mempunyai hubungan ke dalam hati manusia. Nah, jadi dahulukan nang kanan memotong kuku. Berhubung nang kanan ini ada 5, dahulukan yang paling mulia. Yang mana paling mulia? Telunjuk. Nah, telunjuk ini nomor 1 dipotong kuku. Nah, kemudian urutan nang kanan seterusnya. Takdirakan tangan ini bertangkup. Nah, tangkup macam ini. Takdirakan nang mana selanjutnya? Hanyar jari tengah, hanyar jari manis, hanyar kalingking kanan, hanyar kalingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, ibu jari kiri, paampihan ibu jari kanan. Nah, bila kita memotong kuku cara nang macam itu, dapat pahala pulang. Jadi sesuatu yang kita anggap remeh, sesuatu yang kita anggap hina seperti kuku, padahal itu banyak mendatangkan pahala dan bisa juga mendatangkan dosa. Contohnya mendatangkan dosa, memotong kuku dengan sengaja waktu berihram. Memotong kuku sengaja waktu sedang berihram, berdosa. Yang kedua, yang mendatangkan dosa menurut Imam Nawawi, laki-laki itu haram berpacar. Nah, jadi memacari kuku bagi laki-laki itu adalah sesuatu yang diharamkan. Itu perkataan Imam An-Nawawi. Jadi kuku bisa mendatangkan dosa, bisa mendatangkan pahala. Nah, walaupun kita lihat tadi punya inting aja kuku nih. Kemudian dia Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ini semuanya. Tangan yang panjang tadi, telapak tangan dengan demikian, jari-jari, kuku-kuku,
Allah menciptakan ini semuanya adalah dari air mani asalnya. Dan air mani itu dalam rahim dalam 3 kegelapan. Jadi seorang janin itu berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan pertama, bayi itu biasanya dalam kadut, dalam selaput. Yang kedua, bayi itu andaknya pulang dalam rahim. Rahim itu andaknya dalam parut. Nah, 3 tapis. Nah, jadi dalam 3 kegelapan. Jikalau tutupan dibuka dan penglihatan dipanjangkan kepadanya, niscaya dapat diketahui pengukuran dan penggambaran yang tampak atas air mani itu sedikit demi sedikit, dan tidak dapat dilihat orang yang menggambar dan alatnya. Andai kata kita memakai satu alat, kita kau melihat bagaimana air mani itu prosesnya. Dia berkembang. Air mani itu sekian hari lawasnya jadi darah, sekian hari lawasnya jadi daging, sekian hari lawasnya timbul tulang-tulang dan sebagainya. Kita kau melihat, jakanya ada alatnya tuh. Hakun mah dangi na agana. Kita kau melihat perkembangannya tanpa kau melihat orang nang maulahnya. Tanpa kita kau melihat orang yang menciptakannya. Maka apakah kamu pernah melihat penggambar atau pembuat yang tidak menyentuh alatnya dan yang dibikinnya dan tidak menemuinya dan ia berbuat padanya? Soalnya kita melihat tukang ulah rumah, nang kada pernah tukang tu menjapai tukul, kada gaji segala macam jadi rumah, kada mau. Soalnya kita melihat tukang bekerja nang kada menjapai gawiannya. Nah, sedangkan itu perkembangan seorang janin di dalam rahim, dia berkembang sedemikian rupa, bisa kita lihat perkembangannya, tapi kita kada akan bisa melihat pembuatnya dan alatnya. Maka maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah besar kedudukannya dan alangkah jelas tanda buktinya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perhatikanlah di samping kesempurnaan kudratnya kepada kesempurnaan rahmatnya, sesungguhnya ketika rahim sempit dari bayi itu, ketika menjadi besar, bagaimana dia menunjukkan jalan kepadanya sehingga ia membalik, bergerak dan keluar dari tempat yang sempit itu dan mencari jalan tembus, seolah-olah ia orang yang berakal, yang mengerti dengan apa yang diperlukannya. Ini kudrat dan rahmat Allah. Janin itu beganal, akhirnya merasa sasaknya dalam rahim, lalu inya hendak keluar. Dan kawa inya menuju pintu keluar itu, seolah-olah janin ini punya akal. Padahal jika di rumah diandak janin itu kalau dapat mencari lawangnya. Kemudian ketika bayi itu keluar dan memerlukan kepada makanan, bagaimana dia menunjukkannya kepada memasukkan mulut pada susu ibu. Kemudian manakala badannya itu lemah, tidak dapat menanggung makanan-makanan yang kasar, maka bagaimana dia mengatur baginya dalam menciptakan air susu yang halus dan mengeluarkannya di antara kotoran dan darah sebagai minuman yang segar lagi murni. Allah menciptakan susu itu adalah sari daripada kotoran dan darah, tapi tidak sedikit pun dalam susu itu ada tercampur kotoran dan darah.
Dan bagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua payudara dan mengumpulkan air susu di dalamnya dan menumbuhkan dari keduanya dua puting menurut kadar yang bersesuaian dengan mulut bayi. Ya kan kayak ganggam puting susu itu kayak apanya misal. Nah, tapi diciptakan Allah sesuai kadar daripada mulut bayi itu. Kemudian dia Allah subhanahu wa ta'ala membuka pada puting payudara itu lubang yang sempit sekali sehingga air susu tidak dapat keluar daripadanya kecuali setelah dihisap secara bertahap. Karena sesungguhnya anak kecil tidak mampu daripadanya kecuali sedikit. Jadi lubang itu air susu sangat halus. Andai kata dihisapnya kada keluar, kada titikan. Kemudian bagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkannya kepada menghisap, bisanya menghisap sehingga dapat dikeluarkan dari tempat sempit itu air susu yang banyak ketika sangat lapar. Nah, ini himpunan daripada kuasa Allah, rahmat kasih sayang Allah, dan lutfillah, kelembutan daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah itu maha halus, maha rapi jar kita. Orang tuh nang maulah sesuatu bagus, rapi perbuatannya, kada kelihatan sambungan-sambungannya, itu latif ngarannya. Nah, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sangat halus. Kurang-kurang kada kau mengetahui daripada rapinya ciptaan Allah itu. Kemudian perhatikanlah kepada kasih sayangnya Allah, rahmatnya dan balas kasihnya, bagaimana dia menunda ciptaan gigi-gigi. Antara orang keluar langsung bergigi, ditunda gigi itu, padahal gigi itu jenis tulang juga. Koko ada, bayi itu keluar berkoko, tapi gigi ada. Ditunda penciptaannya sampai sempurna 2 tahun. Karena ia si kanak-kanak bayi itu dalam 2 tahun tidak makan selain air susu, maka tidak memerlukan kepada gigi. Orang minum susu ada perlu gigi. Dan apabila ia si bayi sudah besar, maka air susu yang lemah tidak cocok baginya. Pun sudah orang tua minum susu aja ada tahan lagi. Dan apabila ia sudah besar 3 tahun, 4 tahun, umurnya 5 tahun, maka air susu yang lemah tidak cocok baginya dan memerlukan kepada makanan yang kasar, bubur kah, pisang kah, napakah, dan makanan itu memerlukan kepada mengunyah dan menumbuk. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan bagi si bayi itu gigi-gigi ketika perlu, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Jadi paparutan kakanak bayi itu nang imbah dilahirakan di bawah 2 tahun itu nya kada sanggup paparutannya menyandang nang karas-karas, sehingga hanya memerlukan susu. Nah, sesudah itu hanya inya mampu makan nang karas-karas dan diperlukanlah gigi, maka Allah ciptakan gigi itu sesuai dengan umurnya. Nah, begitu orang ini sudah dewasa, tuha sudah, gigi satu persatu guguran. Manusia itu dari bayi kembali kepada bayi. Orang yang sudah umur 70-80 giginya redaan lagi. Kenapa?
orang tua seperti itu, kada kau lagi makan nang karas-karas, paparutannya sudah lama, ada perlu gigi lagi nya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia mengeluarkan tulang-tulang yang keras itu dalam gusi-gusi yang halus itu. Kemudian dia membangkitkan kasih sayang ke dalam hati kedua orang tua atas anak untuk mengurusnya pada waktu di mana ia lemah daripada mengurus dirinya. Diberikan Allah dalam hati ibu bapak itu kasih sayang yang luar biasa kepada bayi ini, karena bayi itu belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Maka jikalau Allah tidak menguasakan kasih sayang atas hati kedua orang tua, niscaya anak kecil itu adalah makhluk yang paling lemah daripada mengurus dirinya. Makin baganal anak ini, makin baganal, makin ditarik Tuhan kasih sayang orang tua kepada si bayi itu, sampai kepada akhirnya kasih sayang yang normal. Pada waktu bayi ditambah Allah kasih sayang tuh, sehingga luar biasa sayangnya kepada bayi itu. Kemudian perhatikanlah bagaimana dia Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada anak kecil itu akan kemampuan tamyiz, dapat membedakan antara baik dan buruk. Biasanya sudah berumur di atas 7 tahun. Akal dan petunjuk secara bertahap, sehingga ia balik dan sempurna. Dalam perkembangannya manusia itu akalnya, tenaganya sampai umur 40 tahun itu selalu meningkat. Nah, sampai berumur 40 tahun. Nah, sesudah umur 40 tahun itu menurun kembali. Ada kau hafal lagi, ada kau lagi berapa umur sudah 50 tahun itu, karena sudah menurun. Angkat nang barat-barat kada kayak umur 20, karena kekuatannya pun sudah menurun. Jadi finishnya manusia itu di umur 40 tahun. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah kitab beliau, mengutip hadis Rasulullah SAW, apabila orang di umur 40 tahun ini baik, dia akan baik selamanya. Bila 40 tahun ini masih saja kelakuannya kayak dahulu, maka seterusnya sampai mati, macam itu. Maka ia menjadi murahik, kemudian menjadi pemuda, kemudian menjadi kahal berumur antara 30 sampai 50 tahun, kemudian menjadi syekh orang tua. Ada kalanya ia sangat kufur atau sangat bersyukur, orang yang taat atau orang yang durhaka, atau orang yang beriman atau orang yang kafir. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Artinya, bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang ia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Orang yang lahir di umur tahun 1960 umpamanya,
tahun 1959 kan tadi disebut-sebut orang, hanya belum ada. Nah, jadi manusia itu dulunya kan tadi disebut-sebut. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur laki dan perempuan, yang kami hendak mengujinya. Maka karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Sesungguhnya kami telah menunjukkannya ke jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Perhatikanlah kepada kelemah lembutan dan kemurahan, kemudian kepada kudrat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu disilaukan oleh keajaiban-keajaiban hadrat ketuhanan. Bila kita tafakkur, merenungi ini semua, kita akan silau. Bila silau apa? Kadang melihat lagi, kalau mengakui bahwa maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat mengherankan adalah dari orang yang melihat tulisan yang bagus atau lukisan yang bagus di atas dinding, lalu ia memandang bagus kepadanya, maka ia memalingkan seluruh perhatiannya, himmahnya kepada memikirkan tentang pelukis dan penulis. Melihat lukisan saling bagusan, kita nak bertakun siapa melukis tuh? Siapa yang melukis itu? Orang mana? Kalau kita nih ketujuh melihat lukisan-lukisan, melihat lukisan yang sangat bagus, kita pasti akan bertakun, oh siapa yang melukis? Orang mana? Dan bahwa bagaimana ia melukisnya dan menulisnya, dan bagaimana ia mampu atasnya, dan ia senantiasa memandang besar kepadanya. Oh, kita merasa mengagungkan pelukis yang hebat itu dalam dirinya, dan ia berkata, alangkah cerdasnya dan alangkah sempurna ciptaannya dan alangkah bagus kemampuannya. Kemudian ia memandang kepada keajaiban-keajaiban ini pada dirinya dan orang lain. Nah, kita pandang keajaiban diri kita, kita pandang keajaiban manusia-manusia lain. Kemudian ia lalai dari penciptanya dan penggambarnya, tidak mencengangkannya oleh kebesarannya dan tidak membingungkannya oleh keagungannya dan hikmahnya. Nah, itulah yang sangat mengherankan manusia ini. Ia melihat dirinya, tapi dia kadang melihat, kadang mencari, kadang mau bertanya siapa penciptanya, siapa yang menggambar melukisnya. Maka inilah sekelumit dari keajaiban-keajaiban badanmu yang tidak mungkin membahas secara keseluruhan. Maka itulah jalan yang lebih mendekati kepada pikiranmu dan saksi yang paling agung atas kebesaran penciptamu. Sedang kamu lalai dari yang demikian, lagi disibukkan dengan perutmu dan parasmu. Kamu tidak mengenal dari dirimu, melainkan bahwa kamu lapar lalu kamu makan, dan kamu kenyang lalu kamu tidur, dan kamu bersahwat lalu bersetubuh, dan kamu marah lalu berperang, dan binatang-binatang semuanya bersekutu sama denganmu tentang mengenal yang demikian itu. Lapar berpikir makan, mengantuk berpikir guring. Kalau hanya itu pikiran kita, kada ada perbedaannya kita dengan binatang. Nah, sesungguhnya keistimewaan manusia yang menghalangi binatang-binatang daripadanya adalah ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan memandang pada kerajaan langit dan bumi dan keajaiban-keajaiban penjuru-penjuru langit dan diri. Nah, makanya menharapkan nafsa arabah orang yang kau mengenali dirinya itu, dia akan bisa mengenali Tuhannya.
Orang yang kada kenal dirinya sendiri aja kada kenal, kayak apa kalau mengenal yang lainnya? Karena dengan ma'rifat itu seorang hamba masuk dalam kelompok malaikat al-muqarrabin dan dikumpulkan dalam kelompok para nabi dan siddiqin dengan didekatkan dari hadrat Tuhan semesta alam. Kedudukan ini tidaklah bagi binatang-binatang dan tidak pula bagi manusia yang ridha, yang senang dengan dunia, dengan nafsu syahwat binatang. Sesungguhnya manusia itu lebih baik, lebih banyak kejahatannya daripada binatang-binatang, karena tidak ada kemampuan bagi binatang atas yang demikian. Binatang kada diberi Allah akal. Adapun manusia, maka sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan baginya kemampuan, kemudian ia tidak mempergunakannya dan mengkufuri nikmat Allah padanya. Akal yang semestinya digunakan untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata digunakannya kepada hal-hal yang hina. Mereka itu manusia seperti tadi adalah seperti binatang, bahkan mereka itu lebih sesat jalannya daripada binatang tadi. Nah, itu apabila kamu telah mengetahui jalan pikiran tentang dirimu,